Pembunuh cahaya. Part 4. Sampai dengan siang hari, Saira terus menghabiskan waktunya dengan kesepian di rumah itu. Dia sama sekali tidak menyangka inilah yang akan terjadi pada dirinya. Ditinggalkan bekerja, seorang diri di rumah satu hari setelah pernikahannya. Dorongan untuk mengunjungi rumah kaca dan melarikan kebosanannya dengan merawat tanamannya sangat kuat. Tetapi kalau dia ke rumah kaca, Andre pasti akan memberondongnya dengan sejuta pertanyaan, dan Saira pasti tidak akan bisa menjawab, karena dia sendiri masih bingung dengan apa yang terjadi. Diliriknya ponselnya. Sepi, tiak ada kabar satupun. Dulu sebelum mereka berpisah, Leo selalu mengiriminya pesan-pesan penuh perhatian kepadanya. Bahkan hanya untuk sekedar mengucapkan selamat pagi, menanyakan apakah dia sudah makan, atau juga kadang memberikan info tentang apa yang dilakukannya. Tetapi sekarang berbeda, tidak ada satupun pesan dari Leo kepadanya. Apakah Leo sedang benar-benar sibuk? Saira sungguh tergoda untuk menelepon Leo, tetapi dia takut siapa tahu akan mengganggu Leo yang sedang berada di tengah rapat penting. Dengan pedih Saira menghela napas panjang. Dia harus keluar dari rumah ini, atau dia akan menjadi gila. Dengan cepat dia berganti pakaian, meraih tasnya dan memanggil taksi. Garden Cafe, gumamnya, menyebut tempat Saira biasanya menghabiskan waktu siangnya di sana. Secangkir teh hijau hangat mungkin bisa membantu menghapuskan kegalauannya. Kafe itu sangat cocok dengan namanya, Garden Cafe. Nuansa taman sangat kental mengelilingi areanya, semua serba hijau dan memantulkan suasana alam yang indah. Dengan tanaman hijau yang menarik dipadu dengan bunga-bunga anggrek di setiap sudutnya. Efek tamannya semakin nyata karena seluruh dindingnya terbuat dari kaca, sehingga pengunjung bisa menatap pemandangan taman, merasakan kedamaian sambil menikmati makanan dan minumannya di dalam kafe. Dan Saira sungguh merasa bangga karena dia memiliki andil dalam keindahan kafe ini. Seluruh tanaman yang ada di kafe ini, baik di taman maupun bunga-bungaan dekorasinya, semua berasal dari rumah kaca Saira. Albert, sang pelayan setengah baya yang sudah sangat dikenalnya tersenyum ketika melihatnya datang. Apa yang dilakukan pengantin baru di sini? Tanyanya menggoda, membuat Saira merasa malu. Dia mencoba menggelak dari pertanyaan Albert. Aku masih belum bisa melepaskan ketergantungan dari teh hijau di siang hari. Gumamnya penuh canda, membuat Albert tergelak. Pesanan akan segera diantar, gumamnya mengedipkan mata, lalu melangkah pergi. Tak lama kemudian lelaki itu kembali, mengantarkan secangkir teh hijau beraroma khas yang harum yang masih panas. Saira sangat menyukai harum aroma teh hijau ini, apalagi teh hijau dari Garden Cafe. Hampir setiap hari selama beberapa tahun terakhir ini, Saira selalu mampir untuk makan siang dan menikmati secangkir teh hijau. Hanya Andalah satu-satunya yang memesan teh panas, bahkan di saat suasana sedang panas. Albert melirik keluar yang sedang terik. Untunglah tanaman hijau melindungi sekeliling area kafe ini, membuat udaranya tetap segar. Saira tertawa, kata orang, teh hijau mempunyai kemampuan menenangkan. Yah, menenangkan orang yang sedang banyak pikiran. Albert tersenyum, yang pasti bukan untuk pengantin baru sepertimu Saira. Lelaki itu setengah berbisik, tahukah kau apa yang selalu kupikirkan kalau menyajikan teh hijau ini? Apa? Saira langsung tertarik. Percakapan dengan Albert memang selalu menarik. Lelaki itu seolah punya segudang pengalaman dan pengetahuan yang kadang-kadang bisa membuat Saira terpana. Rahasia. Apa? Saira mengernyit makin dalam mendengar jawaban Albert. Albert tertawa lagi, rahasia. Setiap memikirkan teh hijau aku selalu memikirkan tentang rahasia. Ditatapnya Saira dengan serius.
Kau tahu ketika sajian teh hijau yang dipadau dengan melati datang kepadamu, aromanya sangat khas dan menakjubkan. Membuatmu tergoda dan bahkan bisa membayangkan rasanya, sebelum kau mencicipinya. Tetapi kemudian ketika kau menyesapnya, kau pasti akan mengernyit, merasakan pahitnya yang menerpa lidahmu. Setelah itu ketika kau menyesapnya lagi dan lagi, barulah kau bisa menemukan keindahan cita rasanya yang berpadu. Teh hijau selalu penuh rahasia, dia tidak seperti aroma yang ditampilkannya. Bahkan menyediakan kepahitan pada kontak pertama. Kau harus selalu sedikit demi sedikit menyibak lapisan demi lapisan rasanya hingga menemukan kenikmatan sejati di dalam minuman ini. Wow! Saira terpesona mendengar penjelasan Albert. Aku tidak pernah memandang teh hijau seperti itu sebelumnya. Bagiku dia hanyalah minuman yang enak dan membuatku ketagihan. Saira tergelak. Luar biasa memang pemikiranmu, Albert. Albert terkekeh. Kadang atasan saya bilang bahwa pikiran saya terlalu rumit. Lelaki itu melirik ke belakang. Tetapi sekarang atasan saya sama sekali tidak pernah memprotes cara berpikir saya. Sejak dia menikah, dia terlalu sibuk berbahagia, menghabiskan waktu dengan istrinya. Semua pengantin baru sepertinya tidak pernah tahan menjauhkan diri satu sama lain. Albert mengedipkan sebelah matanya sebelum melangkah mundur. Silahkan nikmati teh hijaumu, Saira. Sementara itu Saira tertegun mendengar kata-kata Andre bahwa semua pengantin baru tidak pernah tahan menjauhkan diri satu sama lain. Diliriknya ponselnya yang masih sepi dalam keheningan. Saira menghela napas panjang, tiba-tiba merasakan firasat buruk yang menggayuti hatinya.